Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati Raza, peserta PPG Angkatan 4 di Universitas Syah Kuala. Hari ini saya akan melaksanakan satu set perangkat untuk PPL siklus 2 yang terdiri dari yang pertama RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan kita dengan pembacaan doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wal hukmah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Makasih Nak Aden. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ibu doakan Anda semua sehat, begitu juga orang-orang di rumah dan keluarga ya. Ini Ibu cek dulu kehadirannya. Monggo, Fairuz Syafira. Hadir Bu. Rahmelia. Hadir Bu. Salsabila Alisha. Hadir Ibu. Ini ada satu orang teman kita tidak hadir karena lagi lomba atas nama Kartika ya. Jadi kita doakan semoga Kartika bisa dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masih dalam rangkaian Sumpah Pemuda, Ibu minta siapa yang bersedia membacakan teks Sumpah Pemuda. Yang lain menyimak ya biar nasionalisme kita terjaga. Silahkan Nak Rifda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita masuk pada satu topik baru, judulnya adalah Kingdom Fungi. Ada yang pernah dengar Fungi? Pernah. Apa? Iya Bu. Jamur. Ya, jamur ya. Masih ingat kemarin kita belajar protista, hari ini kita belajar fungi. Masih ingatkah kalian tentang Kingdom Protista? Masih Ibu. Masih Bu. Yang rada galau gitu ya, kingdomnya. Kenapa dibilang kingdom yang galau? Karena ada yang mirip jamur, ada juga yang nggak mirip jamur. Itu merupakan kelanjutan dari evolusi organisme. Dari kingdom ini lahirlah ketiga kingdom fungi, lantai, dan animalia. Jadi kita berkaitan dengan kingdom fungi dalam hal alur evolusinya. Sekarang silahkan disimak videonya. Kamu bisa catat bagian-bagian yang menurut kamu penting atau perlu untuk dicatat. Karena video ini nanti berkaitan dengan materi kita sebentar. Silahkan disimak ya. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada yang lain. Di antara banyak jenis jamur yang ada beberapa jenis jamur yang tidak berbahaya dan dapat dikonsumsi dan bahkan berkhasiat bagi kesehatan. Berikut ini adalah jamur yang bisa dimakan. Oyster mushroom atau jamur tiram. Persamaan ciri dari ketiga jamur yang sudah ditampilkan tadi. Saya Bu, menurutku itu ciri yang sama dari ketiga itu jamur, tubuhnya sama berkelompok. Berkelompok ya. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Ya boleh, silahkan Nak. Semuanya tumbuh dari kayu ya Bu. Lia dan Aden. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari apa sih karakteristik dari jamur. Nah, seperti biasa, rujukan kita kali ini adalah hadis riwayat
Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3454. Dalam kitab pengobatan ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan pemahaman, ada istilah. Nah, kurang lebih ini adalah kisaran materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Kingdom Fungi, meliputi ciri-ciri, klasifikasi, struktur tubuh, dan cara memperoleh nutrisinya. Nah, sekarang kita lihat, ini roti, ya. Pernah lihat kasus seperti ini? Expire, Bu. Iya, biasanya roti expire. Malah biasa kalau kita ke supermarket sudah ada yang seperti itu ya, sudah dipisahkan tempatnya, roti-roti yang melewati batas penyimpanannya. Nah, kira-kira di situ itu apa sih? Jamur. Ya, kan kita bahas jamur ya, jadi dia adalah jamur. Nah, sekarang masalahnya adalah, jadi sebentar didiskusikan juga kenapa bisa rotinya ibu ini tidak berjamur, ya, gitu ya. Nanti didiskusikan. Ibu share LKPD-nya di HP saja ya untuk sementara, kita buka sama-sama. Ya, ada soal pertama, isi tabel, lengkapi tabelnya. Soal kedua kamu diskusi. Oke, silahkan ke breakout room-nya. Jawab juga soalnya Bu, yang roti-roti nah, hipotesis. Oh iya, jadi Bu, yang ditanya itu kenapa bisa rotinya berjamur? Malah enggak jamur. Nah, jadi pertanyaannya Ibu, kenapa kira-kira faktor apa yang bikin roti ini yang harusnya sudah berjamur tapi dia tidak berjamur? Itu tergantung dari kayak zat dari luarnya kah? Kayak itu kan tertutup rapat rotinya sama plastik. Ya. Jadi enggak terkontaminasi begitu sama zat, sama udara-udara sama atau air begitu, zat cair. Nah, itu bisa. Nah, ya itu nih jawabannya. Oke, baik, presentasikan berdasarkan nomor saja ya. Jadi untuk nomor 1, kelompok berapa dan seterusnya. Yang kami jelaskan itu tentang cara jamur memperoleh nutrisinya, ada 3, saprofit, parasit, dan mutualistik yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Yang pertama itu ada cara saprofit. Itu adalah jamur yang memperoleh nutrisi dengan menyerap makanan dari organisme yang telah mati seperti bangkai hewan. Ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Cara kedua adalah parasit. Ini adalah jamur yang hidup dengan menyerap zat-zat makanan dari organisme yang lain. Cara ketiga adalah mutualistik. Itu adalah jamur yang hidupnya saling menguntungkan dengan organisme inangnya, seperti hubungan simbiosis jamur dengan alga hijau yang membantu lumut kerak atau lichen. Saya Ibu. Ya. Jadi jamur adalah makhluk hidup eukariotik dengan ciri heterotrof, uniseluler, dan sebagian besar multiseluler. Memiliki spora, hifa, dan penampilan fisik yang unik baik dalam bentuk mikroskopik maupun makroskopik. Dasar pembedaan jamur terjadi karena pembedaan tempat hidup atau habitat, bentuk hifa, dan cara berkembang biak. Jamur termasuk dalam jenis fungi karena jamur bukan merupakan tumbuhan. Jamur tidak memiliki klorofil. Struktur tubuh jamur pada umumnya bersifat multiseluler, namun ada yang sifatnya uniseluler. Adapun sifat lainnya adalah eukariotik dan heterotrof. Terima kasih Rifda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan. Tadi disebutkan di LKPD-nya itu, Ibu bahas sedikit, sisik ya. Sisik itu tadi dibilang sirik. Gila, tolong diperbaiki. Terus yang tadi jadi yang perlu ditekankan lagi di sini bahwa ciri-ciri umum kingdom jamur itu adalah yang pertama eukariotik. Ya, apa itu eukariotik? Dia memiliki membran inti. Umumnya jamur ini multiseluler, ya, atau paling tidak dia multinukleus. Ada yang tahu apa itu multinukleus? Punya beberapa nukleus. Nukleus itu apa bahasa Indonesianya? Inti sel. Very good. Jadi nukleus itu adalah inti sel. Nah, tertarik dengan kingdom jamur ini, itu bisa sekali kamu jadi ahli jamur ya. Ahli jamur itu ada yang tahu apa istilah untuk ahli jamur? Mycologist ya.
mycologist lain, tapi khusus di UNAS itu di jurusan biologinya belum ada. Jadi peluang yang sangat besar kalau kamu bercita-cita jadi dosen ya atau peneliti. Baik, ada pertanyaan dari presentasi tadi, Nak? Boleh silakan. Protista, kan ada namanya klasifikasi protista mirip jamur, Ibu. Terus dia kan dikatakan protista mirip jamur karena mempunyai persamaan seperti jamur, misalnya bersifat parasit, heterotrof, ataupun dapat menghasilkan spora. Maka dari itu, mau Kak bertanya, apa yang jadi perbedaan dari jamur dan protista mirip jamur sehingga diletakkan di kingdom yang berbeda? Ya. Bagus sekali pertanyaannya, Bilbil. Mengapa kedua ini bisa berbeda? Padahal kenapa tidak sekalian protista mirip jamur itu ditempatkan saja ke fungi ya? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, ada bagian yang Ibu bilang tadi, zat kitin. Nah, semua protista itu, kalaupun misalkan punya dinding sel, setahu Ibu ya, jadi tidak memiliki dinding sel justru ya. Kemudian kalaupun ada pada protista mirip tumbuhan, itu dinding selnya berbeda dia. Kalau yang fungi itu ada yang selulosa dinding selnya, lebih mirip dengan dinding sel pada tumbuhan. Nah, sementara kemudian lagi protista mirip jamur itu sporanya ada geraknya, zoospora namanya. Nah, sementara di fungi ini sporanya umumnya tidak memiliki alat gerak. Ya, jadi itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar kenapa dipisahkan dalam kelompok atau kingdom yang berbeda. Satu informasi lagi bahwa kingdom protista itu sebenarnya sudah dianulir ya dalam sistem pengelompokan makhluk hidup. Jadi kenapa kita tidak boleh menghafal dalam klasifikasi ini, karena ilmu terus-menerus berubah. Ada lagi, Nak? Saya Ya, boleh. Silakan, Aden. itu yang tadi Basidiomycota, Deuteromycota itu dalam klasifikasi sudah masuk di kelas atau baru divisi, Bu? Oh iya, itu. Ya. Itu jamur termasuk divisi, Bu, atau filum? Oke, baik. Thank you, Aden. Sistem klasifikasi 6 kingdom itu terdiri atas dua kelompok bakteri masa kini sama bakteri purba, archaea sama eubacteria, kemudian protista 3, yang keempat adalah kingdom fungi, kemudian plantae, lalu animalia. Itu sistem klasifikasi 6 kingdomnya Calvus. Ada juga sistem 5 kingdom dan seterusnya. Jadi fungi itu sebagai kingdom atau kerajaan. Nah, kalau di atasnya kerajaan apa masih ada lagi, Bu? Nah, masih ada lagi namanya domain. Domain itu ada eukariotik, jamur ini adalah sebuah kingdom. Kemudian Deuteromycota tadi, nah di bawah kingdom ada apa? Ada divisi, ada 4 tadi divisinya. Salah satunya itu adalah Deuteromycota. Jadi dia bukan kelas tapi posisinya masih divisi. Ya, Bu. Terima kasih penjelasannya. Kita akan kuis dulu. Silakan disiapkan HP-nya. Klik, silahkan diisi kuisisnya berkaitan dengan materi kita hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Ibu minta reaksinya ya bersamaan dalam hitungan ketiga. Jempol bagi yang tahu, kalau masih butuh diulang lagi silakan kasih set face-nya. Oh, kayak gitu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ibu ingatkan lagi, minggu depan silahkan buat laporan mengenai hasil investigasi jamur yang berperan menguntungkan dan merugikan. Ya, masukkan satu itu jamur yang Ibu tadi sebutkan di hadis Rasulullah ya, truffle. Truffle itu nama lainnya adalah jamur berlian. Kenapa? Karena harganya sangat mahal ya. Kasih selamat dulu buat Ananda Salsabila, tepuk tangan. Karena sudah dapat peringkat 1, Dana, Rifkah, dan Rahmelia, serta Kilarisa. Kita tepuk tangan, bisa open mic biar lebih meriah. Wah! Bagi yang 5 teratas, yang lain yang masih butuh belajar lagi. Oke, nanti kita ulang kembali ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku semua atas partisipasinya dan keakannya dalam proses pembelajaran. Kita akhiri pertemuan kita, tapi sebelumnya Ibu sampaikan ya, tetap jaga kesehatan, Irfan ya, kalau bawa teman-teman ke rumah harus tetap jaga jarak ya, stay safe, stay healthy buat keluarga kita juga yang di rumah. Jangan lupa doakan orang tua dan ibu guru juga ya.
Bapak Ibu gurunya di sekolah itu sebagai orang tua kita. Nah, seperti itu. Terakhir Ibu bilang, jadi begitu banyak kebaikan dari jamur ini, kita bersyukur kepada Allah karena kita memiliki Indonesia yang juga memiliki potensi jamur yang sangat kaya. Itu saja dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Asr, kemudian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oke, demikian pelaksanaan PPL 2 saya untuk siklus 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.